Apa tendensinya? Harta, pangkat, jabatan, kedudukan, sehingga kebenaran itu bisa dimanipulasi. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Hati mereka jauh dari Allah. Jauh dari Allah. Allah membuat kata di dalam Al-Qur'an, man, itu ada 861 kali. Man, yang artinya kita mungkin paham semuanya. Siapa? Itu man kadang menandakan manusia. Terkadang man itu bisa menandakan Allah Subhanahu wa taala. Dan terkadang juga man itu bisa menandakan makhluk binatang yang melata di muka bumi ini. Dan Allah ajibnya nih, kalau berbicara tentang Al-Quran, subhanallah. Man yang pertama Allah sebutkan di dalam surah yang kedua ayat 8. Dan sebelum man itu tidak ada man yang lain sebelum man itu. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ آمَنَّا بِاللَّهِ وَبِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَا هُمْ بِمُؤْمِنِينَ. Dan di antara manusia ada yang berkata, kami beriman kepada Allah dan hari akhir. Wa ma hum bimu'minin, padahal mereka tidak beriman. Hanya sekedar aku saja ngaku beriman kepada Allah, tapi mereka tidak beriman. Ngaku Islam, sesungguhnya mereka bukan Islam. Ngaku ustaz, sesungguhnya mereka bukan ustaz. Ngaku kiai, sesungguhnya mereka bukan kiai. Ngaku orang pinter, padahal mereka bodoh, gak benar. Hanya sekedar aku-akuan. Wa ma hum bimu'minin. Ngaku wali Allah, padahal mereka bukan wali Allah. Ngaku yang paham agama, tapi ternyata agama mereka putar-balikan demi untuk pangkat, jabatan, kedudukan mereka, harta yang mereka inginkan. Alhamdulillah, subhanallah, Man khalaqas samawati wal ardh. Allah yang menciptakan langit dan bumi. Man di sini menunjukkan Allah. Yang paling ajib lagi, masya Allah. Man yang pertama surah Al-Baqarah ayat 8. Dan man yang terakhir, dan tidak ada lagi man selanjutnya, itu di dalam surah yang ke-101. Surat apa itu? Surat 1, surat apa? Al-Qari'ah. Mal-Qari'ah. Wa ma adraka mal-Qari'ah. Yawma yakunun nasu kal-farashil mabthuth wa takunul jibalu kal-'ihnil manfush. Fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatin radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Wa amma man khaffat mawazinuhu, barang siapa manusia yang amalnya sedikit mawazinuhu, ya, sedikit sholatnya, sedikit baca Qur'annya, sedikit hafalannya, sedikit pembelajaran agamanya, sedikit sujudnya, sedikit zikirnya, sedikit tilawahnya, sedikit muraqabahnya, sedikit takarubnya kepada Allah, sedikit. Fa ummuhu hawiyah, neraka tempatnya. Jemaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, la yudkhilul jannata ahadukum bi'amalihi. Rawahul Muslim. Kalian tidak akan masuk surga dengan amal-amal kalian, saya dan kita semua. Wala anta ya Rasulullah, sekalipun engkau ya Rasulullah. Wala ana, sekalipun aku, kata Nabi. Illa ayyataghammadani Allahu birahmatihi, kecuali ada rahmatnya Allah
adalah rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah turunkan kepada kita malam yang ke-29 ini, malam yang tidak mungkin lagi, tidak ada jaminan akan kita dapatkan lagi tahun depan. Belum tentu. Karena dalam perjalanan sebulan ini luar biasa, begitu banyak kisah hikmah yang Allah toreh di dalam kehidupan kita, menjadi ibrah pembelajaran dalam kehidupan kita. Yang tadinya anak, yang tadinya keluarga, yang tadinya kakak, ataupun yang tadinya ibu ayah bersama kita, sahur bersama, buka bersama, bercanda bersama, Allah panggil duluan mereka. Allah lebih sayang kepada mereka. Dan sampai hari ini mereka pun telah meninggalkan kita. Termasuk guru kita, murabbi kita, Kiai Haji Arifin Ilham. Allah lebih sayang kepada beliau. Tinggal beliau meninggalkan amalan-amalan yang luar biasa. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 3 hari sebelum beliau meninggal, beliau masih sempat memberikan nasihat pada umat ini, menyitir satu ayat di dalam surah Al-Munafiqun ayat 10. Wa anfiqu mimma radaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqula rabbi lawla akhartani ila ajalin qarib fa asaddaq wa akum minas salihin. Beliau sampai berandai-andai, andai-andai aku mati, aku dicabut nyawanya sama Allah 3 hari sebelum wafat. Dan orang-orang beriman ini luar biasa. Allah kasih warning, peringatan ketika ajal menjemput dia. Di dalam kitab Imam Al-Ghazali bab maut, 100 hari sebelum wafat Allah berikan warning kepada orang beriman. 40 hari sebelum wafat Allah kasih warning kepada orang beriman. 7 hari, 3 hari, sampai sehari itu Allah berikan warning. Subhanallah. Mungkin termasuk Allah yarham Ustaz Arifin Ilham. Berandai-andai aku mati, kata beliau, lantas apa yang aku akan bawa menghadap Allah? Kata beliau, saya tidak mengurangi ini, maka aku menyampaikan ayat ini kepada kalian semuanya. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut. Keluarkan, infakkan, jangan pernah pelit, jangan pernah berat. Ketika ada rezeki yang Allah berikan kepada kalian, Allah hantarkan kalian melalui perantaran kalian, wasilah kalian, keluarkan. Wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum maut itu datang menjemput kalian. Maka di dalam salah satu kitab Imam Al-Ghazali juga ada wanita yang ciri-cirinya, ciri-ciri wanita yang pelit itu, beliau sampaikan. Kalau ada wanita yang alisnya tipis, itu ciri-ciri wanita pelit itu. Kata beliau, bukan kata saya. Nanti lihat dari istrinya masing-masing. Sebaliknya, kalau ada wanita yang alisnya tebal, tapi jangan ditebelin. Mentang-mentang tipis ditebelin, balik ke rumah ditebelin. Tadi kata Ustaz itu,
harus ditebelin. Cirinya wanita yang murah, ya, pengasih, empati. Kata Allah dalam Al-Quran surat Al-Munafikun, orang yang berat hatinya untuk mengeluarkan infak sedekah, padahal Allah sudah berikan rezeki kepada dia. Ini orang munafik. Na'udzubillah, summa na'udzubillah min dzalik. Qabla an ya'tiya ahadakumul maut, sebelum maut itu datang menjemput kalian. Imam At-Tirmizi rahimahullahu taala, imam besar, hafal Quran, hafal hadis, sholat malam tidak pernah putus, puasa sunnahnya tidak pernah lepas. Tapi akhir hayat beliau lahir 209 Hijriah, meninggal 279 Hijriah. Umur beliau 70 tahun. Akhir hayat beliau buta matanya. Matanya buta. Kenapa? Karena banyak menangis. Ketika ditanya maka kata, ya Syekh, kenapa seperti ini ya Syekh? Apa kata beliau? Aku takut ketika aku kembali kepada Allah, amal ibadahku belum cukup. Dihadapkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Imam besar, hafal Quran, hafal hadis, salat malam enggak putus. Salat puasa sunnah enggak pernah lepas. Tapi masih takut ketika kembali kepada Allah, ibadah apa yang akan aku persembahkan di hadapan Allah Subhanahu